Kembali lagi di kabar siang pemirsa, warga yang menempati rumah susun milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta nantinya tidak bisa tinggal selamanya. Pemprov DKI tengah menggodok pembatasan masa tinggal pada penghuni rusun menjadi 10 tahun. Lalu bagaimana respon dari para penghuni Rusunawa? Berikut laporan jurnalis TV1 Shena Damayana dari Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Pemirsa, setelah kemarin kita membahas tunggakan dari Rusunawa yang mencapai puluhan miliar. Kali ini ada isu baru di mana Pemprov DKJ atau Daerah Khusus Jakarta berwacana untuk membatasi waktu dari penyewaan Rusunawa hanya sebatas 10 tahun saja. Selain itu, Pemprov DKJ pun berencana untuk mengaktifkan Pergub nomor 111 tahun 2014 yang membuat penghuni Rusunawa ini nantinya akan diberikan keterampilan dan juga kemandirian secara finansial agar diharapkan nantinya setelah mandiri bisa membeli rumah subsidi yang juga diberikan oleh pemerintah. Lalu seperti apakah respon dari penghuni Rusunawa ini? Kita akan cari tahu bersama di Rusunawa Marunda. Pemprov DKI Jakarta berencana membatasi masa tinggal di Rusunawa sebagai upaya mendorong masyarakat mempunyai peningkatan hunian dari penyewa menjadi pemilik hunian. Nantinya penghuni Rusunawa akan diberi pelatihan dan pembekalan agar mandiri secara finansial dan bisa membeli rumah subsidi yang juga disiapkan pemerintah. Pelatihan dan pembekalan ini berupa keterampilan untuk melakukan perdagangan agar bisa mencari sumber rezeki baru dan tidak bergantung pada program dari Rusunawa Marunda. Ya pemirsa, saya akan langsung menanyakan kepada Bu Farida, penghuni lantai 5 Rusun Marunda. Bagaimana responnya jika tempat bernaungnya selama belasan atau bahkan puluhan tahun ini harus dibatasi oleh pemerintah hanya selama 10 tahun saja. Assalamualaikum Bu Farida, selamat siang Bu. Ibu udah berapa lama tinggal di Rusun ini? Saya aslinya udah 10 tahun Mas. Cuma saya udah ngambil surat pindah dari kampung, tapi di pengelolanya belum bisa. Saya minta dipergampang aja gitu. Nanti juga rencananya atau wacananya pemerintah bakal memberikan pelatihan sama ibu, keterampilan sama ibu biar nanti diharapkan ketika ibu 10 tahun udah dari sini, ibu bisa beli rumah secara mandiri. Ini gimana responnya Bu? Oh, itu lebih bagus. Saya kalau seperti itu seneng. Kalau ada kegiatan sehari-hari untuk kegiatan seumpama dagang itu. Tapi untuk modal juga saya nggak punya modal. Berarti nggak apa-apa ada pelatihan kayak gitu asal dimodalin juga ya Bu ya? Iya. Kalau ada modalnya sih saya mau aja. Dan pemirsa, untuk mengetahui pendapat lain, saya juga akan berbincang dengan penghuni di Rusunawa Marunda yang lain yang sedang ngobrol-ngobrol nih santai di depan rumahnya. Assalamualaikum Bu. Ibu, dengan ibu siapa Bu? Lia. Ibu? Dita. Bu, kan ada wacana Pemprov DKJ ini hanya membatasi penghuni di sini hanya bisa menyewa 10 tahun aja. Ini pendapatnya gimana? Kalau aku sih nggak setuju ya kalau cuma untuk 10 tahun karena kita kan udah menetap lama di sini. Misalkan kalau emang pemerintah ngasih kita waktu 10 tahun harus dikasih tempat lagi yang layak. Kalau kita cuma dikasih tempat waktu 10 tahun tapi kita nggak dikasih tempat, sama aja dong kita ditelantarkan. Pembekalan kayak pelatihan sih boleh, tapi kalau kita secara mandiri belum tentu bisa Mas kalau untuk nyari tempat yang layak seperti di Rusun, karena di Rusun ini kan udah terjangkau banget untuk kita rakyat menengah ke bawah karena biayanya pun terjangkau buat yang gaji UMR atau Gojek atau segala macam tuh kita udah pas banget di sini. Berapa Bu biayanya? Biayanya kalau di sini subsidi itu 150, kalau umum 350. Itu beda dengan listrik dan air. Tapi itu udah lumayan banget Mas. Sekarang kalau kontrak aja sebulan itu 1 juta, itu satu kamar doang. Jadi pokoknya ini pas banget lah di Rusun ini. Kalau emang disuruh pindah harusnya dikasih tempat yang layak juga sih seperti ini. Berarti nggak apa-apa pindah asal ada tempat Lagi yang layak gitu. Kalau Ibu gimana pendapatnya? Nggak setuju sih Mas. Kenapa tuh? Soalnya juga udah lama di sini, udah betah. Tapi benar sih kata Mbak Dita, kalau mau dikasih pelatihan ya nggak apa-apa, kasih modal juga kalau perlu. Berarti nggak apa-apa sama ya, tapi dikasih modal nantinya gitu. Iya, kasih tempat yang layak juga dong. Soalnya di sini juga benar murah gitu kan, listrik, air juga murah. Nah, kalau Ibu lagi nih, ini gimana nih? Kira-kira 10 tahun waktunya cukup gak sih buat Ibu bisa mandiri secara finansial? 10 tahun kayaknya belum bisa deh, karena di DKI ini perumahan mahal.
terus kontrakan juga mahal. Ini aja yang dipindahkan dari Rusun Marunda ke Nagrak aja itu banyak yang mengeluh. Biasanya di sini per bulan 350, di sana udah 800 lebih. Bahkan itu tiap bulan atau berapa bulan sekali itu biayanya naik. Jadi banyak yang mengeluh. Banyak yang menunggak juga, Mas. Jadi sama aja kalau kita pindah ke tempat yang mahal, tapi nunggak juga kan buat pemerintah. Kalau di sini kan ya udahlah, pokoknya carinya yang minim aja buat rakyat-rakyat menengah ke bawah. Jadi tidak membebankan rakyatnya gitu. Oke, siap. Makasih banyak ya Bu ya, maaf ganggu waktunya. Nah pemirsa, seperti itulah tanggapan dari masyarakat atau penghuni di Rusunawa Marunda. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang setuju-setuju aja asal dikasih modal. Dan masih banyak pendapat lainnya. Dan seperti itulah perjalanan saya di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Shiana Damayana, Indra Galih, TV One mengabarkan.